Oke, tunggu sebentar. Saya mode ke cam scanner saya. Oke, apakah cam scanner saya sudah terlihat di tempat Anda? Sudah, Pak. Oke, baik ya. Jadi tadi bagi yang sudah lancar mengerjakan, ya terlihat tadi ada yang cepat sekali. Kemudian saya perhatikan memang kelihatannya sudah memahami, tidak ada masalah gitu ya. Anda bisa apa namanya melihat-lihat lagi, mereview lagi gitu ya. Nah, khususnya bagi mereka yang kemungkinan masih kebingungan terkait dengan bagaimana menyelesaikan persamaan apa namanya dengan menggunakan metode deret. Nah, bisa memperhatikan dari cam scanner saya bagaimana runtunan untuk pengerjaannya, gitu ya. Oke, jadi kita punya permasalahan di situ. Itu adalah bentuknya itu adalah D kuadrat T dibagi dengan dx kuadrat ya. Kalau nggak salah soalnya apa ya? Ditambah atau dikurang? Ditambah ya. Sebentar Ditambah, Pak. Oh, ditambah. Ditambah dengan 1 dibagi dengan X ya. Menjadi dt dibagi dengan dx ya. Ini kalau nggak salah ditambah lagi ya. Yang Betul? selanjutnya dikurang, Pak. Oh, selanjutnya dikurang. Maaf. Selanjutnya dikurang yaitu adalah rho dikalikan dengan apa namanya delta HR kalau nggak salah ya dibagi dengan K itu adalah sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah permasalahan persamaan diferensial order 2 yang harus kita selesaikan dengan menggunakan metode deret gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya saya memiliki persamaan ini, saya coba sederhanakan terlebih dahulu mana yang nantinya itu akan membuat penyelesaiannya itu agak menjadi sedikit lebih mudah. Misalnya begini, ya. Kalau misalnya melihat Anda lihat suku-suku yang ada di sini, ya, ada bagian suku di mana yang sebenarnya ini bisa kita sederhanakan menjadi satu parameter saja, yaitu adalah rho dikalikan dengan delta HR dibagi dengan K. Kenapa hal itu bisa dilakukan menjadi satu suku atau satu parameter aja? Karena semuanya itu adalah merupakan koefisien yang bernilai tetap, gitu ya. Jadi karena koefisien yang bernilai tetap, maka bentuk apa namanya yang di sebelah apa namanya kanan ini ya rho dikalikan delta HR dibagi dengan K ini bisa saya bentuk menjadi katakanlah menjadi suatu konstanta. Katakanlah paling mudah itu adalah saya bilang itu adalah C itu adalah sama rho dikalikan dengan delta HR dibagi dengan K ya. Kalau saya sudah punya konstanta C ini adalah bernilai rho dikalikan delta HR dikalikan K, maka persamaan satu ini akan bisa saya ubah menjadi D kuadrat T dibagi dengan DX kuadrat ditambah dengan 1 per X DT dibagi dengan DX dikurangi C sama dengan 0. Ya, jadi ini adalah bentuk yang sederhana dari persamaan saya. Nah, kemudian apa yang saya lakukan gitu ya? Saya akan membuat suatu asumsi. Asumsinya apa? Asumsi yang saya buat itu adalah saya memiliki jawaban T sebagai fungsi dari X itu adalah sama dengan A0 ditambah dengan A1 dikalikan dengan X ditambah dengan A2X kuadrat ditambah dengan A3X pangkat 3 ditambah dengan A4 X pangkat 4 ya, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian apa yang kita lakukan dengan asumsi jawaban ini? Kita kembalikan ke persamaan kita.
Ya, persamaan kita itu membutuhkan yang pertama ini adalah turunan pertama. Ya, di suku yang di sebelah tengah ini ada yang namanya turunan pertama. Kemudian di suku yang paling depan itu kita membutuhkan turunan kedua dari T. Ya, jadi apa yang kita lakukan di sini? Ya udah, ini kita turunkan untuk nantinya kita substitusikan ke dalam suku yang di bagian tengah. Ya, jadi kita lakukan turunan pertamanya. Jadi dt dibagi dengan dx itu adalah sama dengan apa ini turunan pertama dari T. Ya, A0 akan hilang. Ya, A1x kalau kita turunkan menjadi A1, ya. Kemudian di sini ya A2x kuadrat kalau kita turunkan menjadi 2A2x, ya. Terus kemudian A3x pangkat 3 kalau kita turunkan menjadi 3A3x kuadrat, ya. Tambah dengan ini 4A4 X pangkat 3, oke, dan seterusnya. Oke ya. Jadi nanti kita sudah punya amunisi atau punya suatu dt dibagi dx di mana nanti akan kita substitusikan ke suku yang di tengah ini. Oke ya. Masih ada lagi yang perlu kita substitusi yaitu suku yang di depan ini yang merupakan persamaan turunan yang keduanya. Oke ya. Jadi untuk mensubstitusi yang di bagian suku depan, apa yang kita lakukan? Kita turunkan sekali lagi. Ya, sehingga kita mendapatkan turunan keduanya yaitu adalah d kuadrat t dibagi dengan dx kuadrat itu adalah sama dengan, ya, ini kita turunkan dari persamaan yang di atasnya. A1 kalau kita turunkan itu menjadi 0. Udah, nggak usah kita tulis, ya. Kemudian suku berikutnya kita turunkan 2A2X ini kalau kita turunkan menjadi 2A2. Ya, kemudian kita lanjutkan, ini kita turunkan menjadi, ya, 3 dikalikan 2 menjadi 6A3X. Ya. Terus kemudian di sini apa yang kita dapatkan? 4 dikalikan dengan 3 ini menjadi 12A4X kuadrat, ya, ditambah. Nah. Ya, jadi apa yang saya lakukan? Ini akan saya substitusikan ke dalam persamaan ini, ya. Sedangkan dt dibagi dx ini akan saya substitusikan di sini. Oke, ini sehingga persamaan kedua ini akan saya jabarkan menjadi, ya, saya akan sedikit di sini 2A2, ya, ditambah dengan 6A3X, ya, ditambah dengan 12A4X kuadrat, ya, ditambah dengan titik-titik. Oke, ini akan saya tambahkan 1/X, ya, saya kalikan dengan turunan pertamanya A1 ditambah dengan 2A2X, ya, ditambah dengan 3A3X kuadrat, ya, ditambah dengan 4A4X pangkat 3 ditambah titik-titik, gitu ya, dikurang C ini sama dengan 0. Nah, ya, jadi apa yang saya lakukan, ya, ini akan saya kelompok-kelompokkan. Kelompok-kelompokkan itu tujuannya apa? Saya ingin dia itu mendapatkan sukunya yang serumpun terhadap X, ya, serumpun terhadap X sedemikian hingga nantinya saya akan ini. Jadi kalau misalnya semuanya konstanta akan saya kumpulkan di dalam suatu konstanta, gitu ya. Kalau X-nya pangkat 1 saya kumpulkan semua suku-suku tersebut menjadi ordernya itu adalah X pangkat 1. Begitu juga untuk X2, kemudian X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Ya. Nah, kita coba perhatikan di sini mana yang
X-nya paling rendah. Ya. Di sini saya akan mendapatkan ada yang namanya itu A1 per X. Ada nggak di tempat yang lain A1 per X? Gitu ya, nggak ada. Maka saya akan bikin di sini, adalah A1 per X. Ya. Kemudian sekarang yang saya cari itu adalah AX yang pangkat 0. X pangkat 0 berarti nanti tidak mengandung X. Adakah yang tidak mengandung X? Nah, di sini ada. Ini ya, ada suku yang tidak mengandung X, yaitu 2A2. Maka saya akan kumpulkan di sini 2A2. Oke, ini mengandung X, ini mengandung X kuadrat, dan seterusnya mengandung X. Jadi tidak mungkin dari baris yang di sebelah sini. Ya, dari bagian ini tidak ada lagi yang tidak mengandung X. Ya. Nah, kemudian kita coba lihat di ruas berikutnya atau suku berikutnya. Ya, kelompok berikutnya ini tadi sudah ada di sini. Kemudian nah ini dia 2A2X dibagi dengan X. Ya, jadi yang akan kita dapatkan di sini adalah nantinya itu adalah ditambah dengan 2A2 X dibagi dengan X itu kecoret ya. Jadi tidak lagi mengandung X. Terus kemudian yang berikutnya kalau misalnya di sini, nah ini masih mengandung X karena ini X kuadrat. Nanti dibagi dengan X, ini pasti masih mengandung X. Jadi ruas yang di sebelah sini, yang ini dan kemudian berikutnya tidak bisa kita gunakan. Oke. Nah, terus kemudian kita punya juga di sini adalah suatu konstanta. Nah, ini bisa kita, apa yang kita lakukan, kita bisa bikin dari itu adalah C. Ya. Nah, ini untuk suku yang tidak mengandung X. Nah, sekarang kita bikin untuk suku yang mengandung X pangkat 1 saja. Ya. Kalau X yang mengandung X pangkat 1, ini di sini ada gitu ya, yaitu 6A3X. Jadi kita kumpulkan di sini 6A3. Ya. Kemudian kita juga ambil di sini yang mengandung X pangkat 1 saja. Ya. Yang mengandung X pangkat 1 di sini itu adalah ditambah dengan ini ya 3A3X. Ada lagi yang lain? Di sini tidak ada. Di sini pasti mengandung nantinya itu adalah X kuadrat. Di sini berarti tidak. Selanjutnya tidak. Gitu ya. Ini saya kalikan dengan yang namanya X. Ya. Nah kemudian sudah selesai kita cari sekarang yang X kuadrat. Ini X kuadrat, ini kita punya di sini ini adalah 12A4. Ya. Nah, kemudian kita juga cari di bagian sini ini ruas yang nantinya X kuadrat. Ya, dari sini ya. Ini adalah 4A4. A4. Nah, ini dikalikan X kuadrat ya. Tambah sama dengan 0, ya. Jadi mungkin yang paling rumit dari pekerjaan yang kita lakukan ini, ya, ini adalah menyusun ulang sedemikian hingga ruas-ruasnya ini memiliki kesamaan terkait dengan pangkat X-nya. Nah, ini yang mungkin yang butuh kejelian dari apa namanya para mahasiswa sekalian, bagaimana agar kita menggelompokkannya jangan sampai salah, gitu ya, untuk memiliki ruas yang apa namanya suku-suku yang kemiripannya terkait dengan pengali X-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah kita susun dalam bentuk seperti ini, ingat bahwa rumusan ini nantinya itu harus sama dengan 0. Ya. Jadi apapun kalau misalnya kita jumlah berarti di sini ini harus 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 dan ditambah 0 sama dengan nanti akhirnya itu adalah sama dengan 0. Kalau 0 ditambah 0 ditambah 0 dan seterusnya 0 itu pasti adalah sama dengan nanti akhirnya itu adalah 0. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ruas yang di sini harus sama dengan 0, ini juga sama dengan 0, ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 0. Kita bisa buat rumusannya yaitu adalah A1 dibagi dengan X ini harus sama dengan 0. Apa jadinya kalau A1 dibagi X itu adalah sama dengan 0 gitu ya. Yang pasti nilai A1 itu adalah sama dengan 0. Ya. Jadi nilai A1 sama dengan 0.
Oke, ini suku ini sudah sama dengan 0. Kemudian apa yang kita lakukan dengan suku berikutnya? Ya, suku berikutnya itu adalah 2A2 ditambah dengan 2A2 juga dikurangi dengan C itu adalah sama dengan 0. Ya. Oke, ini bisa saya tambahkan menjadi 4A2 dikurang C sama dengan 0. Ya, maka yang saya dapatkan itu adalah A2 itu adalah sama dengan C dibagi dengan 4. Ya, jadi ini sudah ini bahwa ini adalah sama dengan 0. Ya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk ruas yang berikutnya yaitu adalah 6A3 ditambah dengan 3A3 itu harus sama dengan 0. Ya. Nah, apa yang ada di sini ini hanya mengandung suku A3 saja ya. Berarti kalau misalnya demikian ya 9A3 itu harus sama dengan 0, maka A3-nya itu pasti harus sama dengan 0. Ya. Nah, ini kita lakukan untuk suku berikutnya yaitu juga 12A4 ditambah dengan 4A4 itu adalah sama dengan 0. 12 ditambah 4 itu akan menjadi 16A4 yang sama dengan 0, maka A4-nya juga sama dengan 0. Ya. Nah, dari rangkaian ini kita bisa nanti pastikan gitu ya bahwa nilai A5 itu akan pasti sama dengan 0, A6 juga sama dengan 0, begitu juga seterusnya itu ya, A pangkat N itu adalah sama dengan 0 juga. Oke. Dari konstanta A1, A2, A3, A4 dan ini kita bisa masukkan ke dalam rumusan awalnya gitu ya. Kita kan tadi itu bikin asumsi. Asumsi kita itu adalah ini. Asumsi jawaban. Ya, kita substitusikan ke sini. Saya ulang aja. T sama dengan A0 ditambah dengan A1X ditambah dengan A2X kuadrat ditambah dengan A3X pangkat 3 ditambah dengan A4X pangkat 4. Ya. Apa yang saya lakukan? A0 ada penggantinya? Tidak ada. Maka kita bisa tuliskan tetap sebagai A0. Kemudian A1 ada penggantinya yaitu adalah 0. Ya, jadi saya masukkan di sini adalah 0. Pak, kertasnya kurang ke bawah. Oh, ya. Nah, gitu. Baru kelihatan. Ya, oke. Gitu ya. Jadi A1 saya gantikan dengan ini. Jadi saya susah-susah nyari ini, saya gantikan sekarang. Kemudian untuk A2-nya gimana? Gitu ya. A2 bisa saya gantikan C dibagi dengan 4. Ya, jadi A2-nya itu adalah C dibagi dengan 4 X kuadrat. Ya, kemudian untuk A3-nya seperti apa? Gitu ya. A3-nya sudah saya dapatkan itu adalah nilainya 0. Jadi ini adalah 0. Kemudian A4-nya berapa? A4-nya itu adalah 0. A5-nya bagaimana? Seterusnya itu adalah 0. A6-nya juga 0. Begitu, jadi seterusnya itu adalah plus 0. Jadi dari rangkaian persamaan yang ketiga ini, ya, saya akan bisa mendapatkan gitu ya bahwa T itu adalah sama dengan A0 ditambah dengan C dibagi 4 X kuadrat tambah 0. Ya, kalau misalnya Anda mau menjabarkan C, maka Anda bisa dapatkan bahwa T sama dengan itu adalah A0 ditambah dengan 1/4 dikalikan dengan rho kalikan delta HR dibagi dengan K ya X kuadrat. Oke, jadi ini adalah jawaban akhir dari persamaan Anda. Oke ya, nah tadi sekilas saya melihat ketika beberapa dari Anda menjawab apa yang terlupakan dalam menuliskan jawaban gitu ya. Ada yang kelupaan di sininya itu adalah C.
Gitu ya. Nah, ini C-nya itu lupa dibawa ke sini. Jadi yang terjadi itu adalah akhirnya 4A2 itu adalah sama dengan 0, A2-nya jadi sama dengan 0. Jadi setelah itu Anda kebingungan karena di sini 0 semua. Ya, jadi jawabannya belum selesai gitu ya. Nah, ini memang perlu kejelian kita mana yang dia itu mengandung pangkat X-nya pangkat 1 gitu ya, X pangkat 1, mana yang suku mengandung X pangkat 2 gitu ya, mana yang mengandung X pangkat 0 ya. Jadi kalau misalnya di sini ini kita cari yang memang X-nya itu pangkat 0 semua ya. Jadi ketemu di sini. Gitu ya, ketemu rumusan 2A2 ini. Ini ada yang tadi yang lupa memberikan C gitu ya. Terus kemudian ada lagi jawaban yang lupa memberikan nilai A0 ya. A0 ini kalau misalnya kita lihat gitu ya tidak terdefinisikan. Nah, kalau tidak terdefinisikan di bagian suku-suku yang ada di sini, maka harus tetap kita tuliskan ya. Jadi jawabannya itu adalah T sama dengan A0 ditambahkan konstanta dibagi 4 X kuadrat. Jadi ada yang tadi menjawab lupa kalau A0-nya ini belum dimasukkan. Ya. Jadi kalau jawabannya C dibagi X kuadrat nanti kurang di masalah ini konstantanya. Ya. Terus kemudian ada juga yang tadi Anda terlewat gitu ya. Terlewat itu adalah bagaimana mensubstitusi ini. Ini juga ada beberapa tadi yang kebingungan bagaimana mensubstitusi ke sini gitu ya. Dan mungkin yang paling banyak itu adalah yang dari rangkaian yang ini menuju ke pengelompokan. Itu yang banyak saya temui ada banyak kesalahan di situ dari Anda. Jadi memang butuh ketelitian Anda dalam mengelompokkan suku-sukunya ya. Sedemikian hingga nantinya Anda bisa mendapatkan bentuk yang sesuai gitu ya. Jadi memang butuh ketelitian untuk mengubah dari bentuk ini menjadi dikelompokkan berdasarkan pengali X-nya. Oke. Baik, ada yang ditanyakan dari soal ini? Ya, tapi terlihat tadi sebagian besar dari Anda mungkin separuh lebih gitu ya, sudah bisa menjawab sesuai dengan jawaban yang saya sampaikan ini. Ya, jadi capaian untuk perkuliahan minggu kemarin boleh dibilang sudah cukup bagus karena sebagian besar dari Anda sudah bisa mencapai jawaban yang sama dengan yang disampaikan di dalam camp scanner ini. Oke. Tapi sebelum saya melangkah lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, oke, saya akan lanjut ke materi berikutnya, ya, terkait dengan penyelesaian persamaan diferensial ini, oke ya. Oke, kita kemarin sudah mempelajari terkait bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan metode deret pangkat biasa. Ya, jadi yang kemarin kita pelajari itu adalah menggunakan metode deret pangkat biasa. Ya. Kenapa disebut dengan deret pangkat biasa? Kalau misalnya kita lihat dalam rumusannya di sini, gitu ya, bahwa pangkatnya ini merupakan bilangan asli, gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tidak ada yang namanya pangkat pecahan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ini disebut sebagai deret pangkat biasa atau disebut bilangan bulat lah gitu ya. Jadi bilangan bulat gitu sedemikian pangkatnya itu adalah membentuk 1, 2, 3, 4. Ini